Salve para bendaharawan penerimaan dimanapun kita berada, jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas petunjuk teknis penginputan penerimaan pendapatan pada FMIS Simda Next Generation. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita reload sejenak. Ya, untuk melakukan penyetoran penerimaan pendapatan daerah pada FMIS, kita login dengan user login bendahara penerimaan. Ya, di sini sebagai sampel kita masuk sebagai bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah. Ya, user, password, enter ya untuk masuk. Ya, kita langsung ke menu penata usahaan, kemudian SKPD, diikuti dengan submenu bendahara penerimaan. Next, kita ke bukti penerimaan. Ini tahapan awal yang harus kita kerjakan adalah mengisi bukti penerimaan. Ya, sama hal dengan Simda versi sebelumnya, bukti penerimaan juga ada dua kategori. Yang pertama, bukti penerimaan dengan penetapan. Kemudian diikuti ya sebelahnya ya, ada bukti penerimaan tanpa penetapan. Kita akan mencoba yang pertama, membuat bukti penerimaan tanpa penetapan. Jadi kita klik pada tombol ini. Ya. Sebagai akses kita ke data sumber dari penerimaan daerah, kita harus masuk ke Navicams ya. Di sini berisi kertas kerja KKP penerimaan daerah setiap bulan. Kita coba bulan Januari. Ya, kita akses register STS-nya. Ya, untuk urutan pendapatan yang kedua, karena yang pertama ini DAU ya, nanti dibukukan oleh kuasa BUD. Yang kedua ini PAD, pajak makan minum, ini tanpa penetapan. Ya. Saya kira nomor bukti disamakan saja ya dengan nomor STS, sehingga kalau misalnya pada saat rekonsiliasi ini mempermudah kita untuk mencari atau meng-cross check lagi pendapatan yang sudah kita bukukan. Oke, ini bukti penerimaan ya, kita paste, tanggal disesuaikan dengan KKP, ini tanggal 3 Januari. Untuk itu di sini di kalendernya kita pilih panah ke atas ya, karena ini di bulan Januari. Jadi kita langsung pilih tanggal 3 ya. Keterangan juga ada di KKP, kita kopikan semua keterangannya, uraian penerimaan ya, paste di keterangan. Oke, penandatangan di sini kita pilih di tombol search. Jika pada parameter data umum sudah di entry ya, bendahara penerimaan, data bendahara penerimaan, pasti nanti langsung tampil di kolom sebelah kanan. Yang bisa di sini nama bendahara penerimaan, NIP, dan juga jabatan ya. Tinggal kita memilih ya tombol forward di sebelah kanan. Ya, kita klik. Ya, data bendahara atau data penandatangan bukti penerimaan sudah masuk. Selanjutnya penyetor, kita tinggal mengakses basis datanya di KKP ya. Di sini misalnya ya M Yunus, oke. Ini penyetornya. Kalau misalnya tidak ada penyetor ya, masih belum diidentifikasi, di sini ya masukkan saja nama bendahara penerimaan ya. Ya, alamat Boawae. Oke. Selanjutnya kita simpan ya. Ini baru data awal dari bukti penerimaan. Untuk rincian bukti penerimaan, kita klik pada tombol forward ya. Forward ini panah ke kanan. Untuk menghapus ya, menghapus kembali bukti ini, misalnya ada yang salah, kita klik ya, hapus ya, tombol hapus yang merah ini. Kemudian untuk mengubah bukti
penerimaan, tinggal kita pilih ubah ya. Misalnya ini contoh ya, kita langsung ubah kalau ada yang salah ya. Untuk tombol hijau ya, kalau misalnya rincian bukti belum dibuat, jangan dulu klik tombol hijau karena ini sama dengan finalisasi ya. Nah, jadi kita isi dulu rinciannya dengan cara klik pada tombol forward ya, panah 2 biru. Oke, klik ya. Ini kita sudah masuk ke dashboard dari tambah rincian bukti penerimaan. Kita klik pada tombol plus tambah rincian bukti penerimaan. Klik. Ya. Ini yang dimaksudkan ya. Selanjutnya kita klik pada rekening, nih kode rekening. Kode rekening penerimaan pendapatan ya, kita klik. Ya, sini langsung kita lihat tampilan dari target subrincian objek PAD yang dimaksudkan ya. Di sini pajak rumah makan dan sejenisnya. Oke, kita tinggal pilih ya di sini. Pilih rekening. Ya. Oke, ya. Selanjutnya kita ganti ya, ganti nilai ini yang dimaksudkan atau yang ditampilkan di sini nilai pagu. Tapi kita kan bisa masukkan dengan nilai tersetor ya, nilai yang sudah disetor atau nilai yang sebenarnya ya, sesuai dengan setoran. Oke. Ya. Selanjutnya kita paste ya. Paste nilainya ini misalnya 690.900. Ya, keterangannya sudah ya, pajak rumah makan dan sejenisnya. Next kita simpan. Oke, untuk bukti penerimaan yang pertama sudah berhasil kita buat ya. Selanjutnya sebelum kita menginput STS, kita pastikan dulu bahwa bukti penerimaan ini sudah final. Untuk itu kita ubah statusnya. Ini di tombol checklist warna hijau ya, kita ubah status ya, centang lalu kita pilih ubah status. Ya, dengan demikian bukti penerimaan ini sudah siap untuk diinputkan dengan surat tanda setoran. Oke. Ya, selanjutnya kita ke surat tanda setoran untuk menginput STS dari bukti penerimaan tadi ya. Kita klik surat tanda setoran, sebelah bawahnya bukti penerimaan. Selanjutnya kita pilih tambah surat tanda setoran tanpa penetapan. Oke, klik. Ya. Di sini kita masukkan nomor STS, saya kira sama dengan nomor bukti penerimaan tadi ya. Ini kita masukkan ya. Ya, tanggal setorannya tadi tanggal 3 Januari. Pilih bank ya. Ini bank sudah di entry ya, rekening banknya. Di rekening BUD itu ada 2, yang pertama ini untuk RKUD, kemudian yang kedua ya sebelah bawahnya ini untuk rekening penampung pendapatan asli daerah. Jadi kita klik yang 15.0 ya. Oke. Ya, keterangan ini kita masukkan keterangan sesuai KKP. Ya, pastekan di sini. Penanda tangan ya. Sama halnya dengan bukti penerimaan tadi ya. Kita buat penanda tangan dari data bendahara penerimaan yang sudah di entry sebelumnya ya. Di sini kita klik pada tombol forward. Ya, sudah tampil ya data penerima bersama data penanda tangan. Next kita simpan. Ya, oke. Untuk STS berhasil disimpul. Ya, untuk STS berhasil di input ya untuk bagian pertamanya ya. Sementara untuk rincian tetap sama seperti bukti pengeluaran tadi ya. Klik pada tombol panah 2 ya untuk forward atau lihat rincian. Nih kita klik. Ya. Di sini ada plus tambah surat. Ya, di sini ada
tombol plus tambah rincian surat tanda setoran. Kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, maka akan tampil ya list dari tanda bukti penerimaan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Tinggal kita pilih yang sesuai ya. Lalu kita checklist ya. Checklist di ujung sebelah kanannya. Kemudian kita simpan. Oke. Ya, untuk STS ini sudah berhasil dibuat ya. Kalau misalnya ada yang salah ya, dipilih di tombol hapus ya untuk mengubah. Kemudian kita kembali ke tanda setoran. Di sini kalau misalnya bukti ini sudah tidak ada masalah ya, tidak ada kendala, tinggal nanti kita finalkan ya, ubah status STS. Kita finalkan saja ya. Klik di tombol checklist hijau. Anda yakin akan mengubah status menjadi final? Ya, ubah status. Ya, karena semuanya sudah benar tadi ya. Oke. Ya, satu penerimaan daerah sudah berhasil kita input untuk pilihan ya tanpa penetapan ya. Sedangkan untuk dengan penetapan saya kira sama ya. Ini sama. Karena sistemnya masih seperti Simda sebelumnya, ini tampilannya saja yang berbeda dan juga tombol-tombol otorisasinya juga letaknya juga berbeda. Oke. Untuk yang tanpa penetapan ya kita bisa coba juga ya, boleh. Tambah bukti penerimaan dengan penetapan. Ya, kita klik. Di sini kita ke KKP ya. Kira-kira nanti bukti penerimaan dengan penetapan. Di sini salah satu contohnya adalah PBB P2 Kelurahan Bay 2 ya. Ini kita bisa jadikan contoh. Nomornya, nomor bukti penerimaan ya, kita bisa kopikan saja. Di sini ya, tanda bukti penerimaan, paste. Ya, tanggal ya masih tanggal 1 Januari 3 Januari. Ya, keterangan sama seperti di KKP ya. Ya, paste, penanda tangan. Oke. Ya, nama penyetor kita sesuaikan di sini, misalnya Dominikus beda ya. Kalau misalnya disetor oleh juru pungut ya, nanti di nama penyetor diisi dengan nama juru pungut ya. Di sini Mbak ya. Oke. Ya, next kita pilih simpan. Nah. Ya, untuk rincian ya, forward. Oke. Tambah rincian bukti penerimaan sama ya. Kemudian rekening, klik pada tombol search. Lalu di sini kita cari ya, pajak bumi bangunan di mana? Coba kita kalau misalnya harus ke page ini satu-satu atau di scroll ya. Ini mungkin panjang ya. Kita coba pakai kata kunci, misalnya PBB di sini. PBB. Ya, langsung muncul ya rekeningnya. Ini dia, PBB P2, pilih. Ya, sudah masuk ya di sini PBB P2. Kita ganti ya, karena yang muncul nanti di field itu adalah pagunya. Kita ganti dengan jumlah atau angka setorannya. Oke. Iya. Di sini targetnya 2 miliar lebih. Ya, di sini sementara penerimaan sesuai bukti ya 506.879 rupiah. Ya, next, simpan. Oke. Ya, selanjutnya ya, karena ini sudah ada rincian, kita bisa finalkan ya. Finalkan status bukti penerimaan ini. Oke, ubah status. Selanjutnya kita input ya STS ya, klik pada surat tanda setoran. Oke, klik. Ya.
Setelah ini dengan penetapan, kita mengikuti bukti penerimaan, kita klik pada tambah STS dengan penetapan ya, klik. Oke. Tetap kita masukkan nomor STS-nya sesuai dengan KKP ya. Oke. Ya. Tanggalnya 3 Januari. Oke. Bang, ini yang kedua ya, 15.0 ya. Mohon jangan salah memilih bank ya, karena kalau koreksi panjang ya, itu harus diubah statusnya ya, prosesnya cukup panjang. Jadi kita harus hati-hati ya, kita sesuaikan dengan keterangan pada KKP, harus dilihat dengan lengkap dan jelas ya. Kemudian keterangan, oke, kita paste sesuai KKP, penandatangan juga sama ya, klik, oke. Next, kita pilih simpan. Ya, isi dulu ya rinciannya dengan cara klik pada tombol forward ya, panah 2 ya. Oke, selanjutnya pilih pada tombol plus tambah rincian surat tanda setoran ya. Oke, ya, ini dia bukti penerimaan. Kita checklist. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, di sini sudah ada rinciannya. Kemudian kita kembali ya, di sini kita finalkan. Jika sudah benar kita finalkan ya. Oke, klik tombol hijau ya, ubah status. Ya, ubah status. Oke, 2 bukti penerimaan berhasil kita input ya. Ya, dengan STS-nya. Ya, dari STS yang sudah kita buat, kita bisa mencetak STS untuk ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan juga pejabat terkait. Di sini kita pilih ya, cetak STS. Ini pada tombol printer ya, gambar printer ini, kita klik cetak STS. Ya, ini STS yang berhasil di preview ya, yang kita input tadi. Ya. Oke, itu untuk cetak STS. Ya, sama juga dengan pajak rumah makan. Oke. Ini nanti di print, dicetak, kemudian diarsipkan. Ya, jadi tidak perlu lagi STS yang dibuat manual pada setoran bank ya. Kalau misalnya cukup slip saja. Tapi kalau misalnya butuh data dukung ya silahkan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu saja untuk cetak STS. Ya, untuk mengecek penginputan kita bisa ke laporan ya. Ya, karena di sini untuk laporan SKPD untuk bendahara penerimaan belum ada ya. Masih dikembangkan oleh para pengembang di sini dalam arti BPKP. Kita bisa mengecek keberhasilan penyetoran STS ini dari buku bantu bank ya. Ini dari menu laporannya BUD. Kita ke laporan SKPKD, laporan SKPKD ini ya. Kita klik ya di laporan SKPKD. Next kita pilih BUD ya. BUD, pilih BUD lagi. Ya. Di sini pada field jenis laporan ya, drop down list kita pilih ya, klik. Kita klik di buku pembantu kas ya. Klik di buku pembantu kas daerah. Klik. Ya. Di sini untuk periode defaultkan saja ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Oke. Ini ya dibiarkan seperti ini kecuali kita batasi periodenya sesuai kebutuhan kita. Untuk rekening kas daerah ya, di sini kita pilih pada rekening yang kita setor tadi ya. Ini kita pilih yang 15.0. Oke. Ya, selanjutnya ya kita klik pada tombol cetak laporan. Oke, cetak laporan, dia akan tampil seperti ini ya. Page-nya kita coba zoom lagi. Ya. Nah, ini STS yang kita input tadi ya, 2 STS sudah berhasil ya. Ini uraiannya, nomor bukti, kemudian jumlah yang diterima, dan ini mutasi saldonya. Ya.
Jadi untuk sementara kita gunakan buku bantu kas daerah untuk mengecek keberhasilan penyetoran STS. Oke. Jadi sambil menunggu ya, pengembang membuat laporan ya, menu laporan dari bendahara penerimaan. Ya, next untuk penerimaan pendapatan, transferan pusat dan juga provinsi. Ini spesial untuk bendahara penerimaan di Badan Keuangan Daerah ya, Pak Felix. Di menu penatausahaan ya, untuk penerimaan transferan pusat ya. Ini kita ke SKPKD, kemudian BUD penerimaan pendapatan. Ya. Selanjutnya kita pilih pada tambah surat tanda setoran tanpa penetapan ya. Transferan pusat penetapan oleh pemerintah pusat. Jadi kita langsung ditampili pada tanpa penetapan, langsung mengisi nomor STS-nya ya. Ini nomor STS. Ya, kita copy. Kemudian tanggal STS ini untuk dana alokasi umum diterima pada tanggal 3 Januari 2022. Bank ya, untuk bank ini RKUD ya. RKUD. Selanjutnya untuk keterangan kita sesuaikan dengan KKP. Ya, paste di sini. Ya, penandatangan di sini bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah. Next, kita pilih simpan. Ya, selanjutnya kita pilih pada tombol forward ya. Untuk mengisi rincian ini, kita pilih pada plus tambah rincian surat tanda setoran. Oke, klik. Ya. Selanjutnya klik pada tombol search ya untuk tagging kode rekeningnya. Ya, kita klik. Di sini di tombol di field search-nya kita ketik saja ya DAU. Oke. Sudah muncul ya kode rekeningnya DAU. Nilai yang muncul secara default adalah nilai pagu. Kita ganti atau kita entry dengan jumlah yang kita terima di RKUD. Oke. Ya, untuk keterangan agar muncul lengkap di STS di sini kita boleh masukkan ya uraiannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya. Kita kembali ke surat tanda setoran. Kita coba cetak STS untuk melihat STS yang masih draft ini ya. Jadi ini masih draft. Kita bisa mengubah draft ini menjadi final ya dari tombol centang hijau. Ya, di sini rupanya yang muncul pada uraian rincian ini memang kode rekening default. Jadi mau ditambahkan dengan keterangan seperti tadi memang tidak berubah ya. Ya, jadi saya kira tidak jadi persoalan di sini. Yang paling inti bahwa uraian lengkap seperti ini nanti masuk di buku kas umum. Oke, tidak jadi masalah. Ya, kita bisa lanjut ya. Kita bisa finalkan STS ini ya, ubah status. Ya. Kita ubah status dari draft ke final ya. Oke. Kita bisa preview lagi ya, print out dari STS ini. Ya, draft tadi sudah tidak ada di sini sehingga STS ini benar-benar sudah final ya. Oke. Ini untuk dana transfer pusat ya. Contoh yang pertama dana alokasi umum. Ya. Keberhasilan dari setoran dari STS ini kita bisa cek juga ya
Karena dari bendahara penerimaan tidak ada, ini kita cek di BUD, di lapor SKPKD ya, BUD. Jenis laporan kita langsung cek di buku pembantu kas daerah, rekening RKUD. Coba cetak laporan ya. Ya, oh ya sudah muncul. Dari nomor bukti yang paling pertama, di sini ada setoran dana transfer umum di sini. Ya. Berarti ini sudah berhasil. Oke. Ya, preview buku bantu bank ini menjadi sajian terakhir dari perjumpaan kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joe mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.